Jumpa lagi bersama kami. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang perbandingan suhu tubuh menggunakan termometer air raksa dan termometer digital pada orang yang sakit demam. Kami berasal dari kelompok 10 yang terdiri dari Ayu Aulia Rahman, Frida Kesina Harlika, dan Hamdan Kurniawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil pengukuran suhu penderita demam dengan menggunakan termometer air raksa dan termometer digital. Alat dan bahan dari penelitian ini adalah: yang pertama, termometer air raksa; yang kedua, termometer digital; yang ketiga, kursi dan meja; yang keempat, alat tulis; yang kelima, responden berjumlah 30 orang; yang keenam, lembar informed consent penelitian; yang ketujuh, masker; dan yang kedelapan, sarung tangan. Prosedur kerja. Yang pertama, melakukan perizinan serta mempersiapkan segala peralatan dan kebutuhan lainnya untuk menunjang proses penelitian. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap sampel sesuai kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga, memberikan surat informed consent atau surat keterangan bersedia mengikuti dan menjadi sampel untuk diteliti. Yang keempat, melakukan pendataan terhadap responden. Yang kelima, melakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan termometer air raksa dan digital. Selanjutnya, yang keenam, pengukuran suhu tubuh di oral atau di mulut dan di aksila atau di ketiak dilakukan oleh tenaga kesehatan atau peneliti sendiri. Dan yang terakhir adalah melakukan uji test person correlation untuk melihat apakah ada hubungan antara dua variabel. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian kali ini. Tabel 1, distribusi responden menurut umur. Data di atas menunjukkan usia yang terendah adalah 16 tahun dan usia tertinggi yaitu 40 tahun. Pengukuran suhu tubuh dilakukan pada bagian oral atau mulut dan bagian aksila atau ketiak dengan menggunakan dua jenis termometer, di antaranya termometer digital dan termometer air raksa. Data bisa dilihat pada tabel 2 dan tabel 3. Dari data di atas, pengukuran suhu tubuh di oral dengan menggunakan dua jenis termometer menunjukkan suhu termometer digital terendah adalah dengan suhu 36,6 derajat Celcius dan suhu tertinggi 41,7 derajat Celcius dengan nilai rata-rata 38,003 dengan standar deviasi 0,9050 dibandingkan dengan suhu termometer air raksa dengan suhu terendah 37,5 derajat Celcius dan suhu tertinggi 42,6 derajat Celcius dengan nilai rata-rata 38,453 dengan standar deviasi 1,0500. Hasil pengukuran suhu pada termometer air raksa lebih tinggi daripada suhu pada termometer digital. Selanjutnya, pengukuran suhu tubuh di bagian aksila dengan menggunakan termometer digital dan termometer air raksa. Data bisa dilihat pada tabel 4 dan tabel 5. Dari data yang sudah didapatkan, pengukuran suhu tubuh di aksila dengan menggunakan dua jenis termometer menunjukkan suhu termometer digital dengan suhu terendah 36,8 derajat Celcius dan suhu tertinggi 41 derajat Celcius dengan nilai rata-rata 37,670 dan standar deviasi 0,7648 dibandingkan dengan suhu termometer air raksa dengan suhu terendah 37,3 derajat Celcius dan suhu tertinggi 42 derajat Celcius dengan nilai rata-rata
38,163 dan standar deviasi 0,9231. Hasil pengukuran suhu pada termometer air raksa lebih tinggi daripada termometer digital. Tabel 6 mengenai distribusi termometer digital dan termometer air raksa di oral dan aksila. Pada data yang sudah tertulis pada tabel 6 menunjukkan hasil uji bivariat atau korelasi Pearson, yaitu terdapat hubungan yang sangat kuat antara oral digital dan oral air raksa. R sama dengan 0,970, P kurang dari 0,01. Antara aksila digital dan aksila air raksa, R sama dengan 0,946 dengan P kurang dari 0,01. Antara oral digital dan aksila digital, R sama dengan 0,920, P kurang dari 0,01. Antara oral air raksa dan aksila air raksa, R sama dengan 0,956, P kurang dari 0,01. Antara oral digital dan aksila air raksa, R sama dengan 0,909, P kurang dari 0,01. Antara oral air raksa dan aksila digital, R sama dengan 0,929, P kurang dari 0,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengukuran tubuh. Jika R semakin mendekati nilai 1, maka korelasi antara kedua variabel makin kuat. Pada penelitian ini, terdapat nilai signifikan terhadap perbedaan hasil pengukuran antara termometer air raksa dengan termometer digital pada bagian oral dan aksila. Perbedaan hasil pengukuran suhu disebabkan karena suhu pada bagian oral pada keadaan normal 0,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu pada bagian aksila. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan termometer air raksa dan termometer digital, baik di oral maupun di aksila, terdapat adanya perbedaan hasil pengukuran suhu tubuh. Namun, dalam penelitian ini belum diketahui termometer yang akurat antara termometer air raksa dan termometer digital, sehingga diperlukan suatu penelitian yang lebih lanjut untuk menentukan jenis termometer yang akurat. Untuk prosedur K3 yang harus diperhatikan, yang pertama, sebelum memulai kegiatan, rencanakanlah kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, setiap peneliti harus mengerti cara memberi pertolongan darurat. Yang ketiga, menggunakan APD yang lengkap seperti jas laboratorium, masker, dan sarung tangan. Kemudian yang keempat, latihan keselamatan kerja harus dipraktekkan secara periodik, bukan hanya dihafalkan saja. Yang kelima, jangan terlalu banyak bicara atau bermain-main ketika bekerja. Yang keenam, jauhkan alat-alat yang tidak digunakan seperti tas, handphone, dan benda-benda lain dari atas meja penelitian. Yang ketujuh, selalu mencatat data yang diperoleh agar tidak terjadi kesalahan data. Yang kedelapan, orang yang tidak berkepentingan dihimbau untuk tidak memasuki ruangan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kesembilan, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, dilarang makan dan minum di dalam ruangan penelitian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis.